Halo, berjumpa dengan saya Abang di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Kita lanjutkan pembuatan fungsi select input. Saya menuju ke script dan saya menuju ke fungsi .php. Lalu di sini saya menggunakan format yang berbeda mungkin untuk mengetes bahwa script saya akan tetap jalan. Saya menutup PHP di sini. Lalu saya membuka PHP. Apakah masih jalan dengan fungsi semacam ini? Oke, dan di sini saya memberikan seperti ini, saya hapus. Di echo saya memberikan tanda kutip 2 di sini. Lalu di echo saya hapus. Saya memberikan tanda kutip 2 juga di sini. Lalu semua echo saya hapus. Dan saya menggunakan 2 tanda kutip. Lalu di bawahnya juga 2 tanda kutip. 2 tanda kutip dan 2 tanda kutip, lalu 2 tanda kutip. Oke, saya cek. Saya simpan, lalu saya menuju ke sini dan reload. Oke, saya masih mempunyai select input dan saya rasa saya akan menggunakan ini karena akan mudah untuk kita menambahkan beberapa script karena di sini saya akan membutuhkan JavaScript. Oke, saya menambahkan JavaScript di atas fungsi JavaScript dan saya memberikan script lalu penutup script. Oke, seperti itu. Dan di sini saya memberikan identifikasi untuk menseleksi apa yang dikerjakan. Dan di sini saya menambahkan satu kelas mungkin. Dan di kelas saya memberikan nama mungkin post cell juga mungkin post cell. Dan di sini saya memberikan var lalu post cell sama dengan, dan di sini adalah dokumen .get element by class. Oke, di sini adalah JavaScript. Jika Anda membutuhkan tutorial JavaScript, silakan menuju ke asastudio.org. Pastikan untuk memilih kategori JavaScript dan di situ ada beberapa video tentang pembahasan JavaScript tutorial dasar dan Anda silakan memilih dan mempelajari JavaScript untuk kepentingan JavaScript lebih lanjut. Oke, saya menuju ke sini dan kurung buka kurung tutup, lalu titik koma, dan di sini saya memberikan post cell, namanya kelas post cell. Dan selanjutnya saya mau mengecek bahwa fungsi JavaScript saya benar. Saya memberikan alert dan di alert saya memberikan mungkin saya memberikan seperti itu dulu. Dan jika saya simpan, lalu saya reload di sini. Oke, di sini saya tidak mendapatkan fungsi JavaScript. Oke, saya hapus yang ini dulu. Saya simpan. Oke, saya sudah mempunyai dan mungkin saya menggunakan ID saja. Saya undo. Oke, saya menggunakan ID saja. Oke, saya coba lagi untuk mereload. Oke, saya masih tidak mempunyai dan saya ganti dengan ID di sini. Lalu di sini juga saya ganti dengan ID. Oke, jika seperti itu saya simpan. Oke, sekarang saya sudah mempunyai dan saya memakai ID.
supaya bisa. Sepertinya bisa, cuma saya juga mungkin salah dan saya menggunakan ID saja biar aman. Lalu di sini saya memberikan beberapa input lagi. Oke. Saya memberikan function dan di sini mungkin input tag mungkin seperti itu, dan fungsi in tag itu saya akan membuat, saya di sini membutuhkan 4 atau mungkin tabel. Saya membutuhkan tabel. Saya membuat tabel dulu. Tabel dan penutupan tabel. Lalu saya menuju ke tengah dan di tengah saya memberikan tr. Lalu di sini saya memberikan td. Lalu di sini adalah top dan di sini penutupan td. Lalu di sini saya memberikan pembukaan td, penutupan td, pembukaan td, penutupan td, pembukaan td, penutupan td, dan tr. Oke, di sini penutupan tr. Lalu di sini saya memberikan penutupan tr, dan di sini saya memberikan bottom, dan di sini adalah td. Salah. Di sini penutupan td. Mungkin bawah. Dan di sini adalah penutupan td. Lalu di sini adalah mungkin kanan. Dan di sini adalah td, pembukaan, dan di sini adalah penutupan td. Dan di sini adalah atas. Dan di sini pembukaan td. Lalu di sini kiri. Oke, mungkin semacam ini. Dan saya copy di sini. Saya copy, saya paste. Dan di sini saya membutuhkan input. Dan di input saya memberikan input type sama dengan tag dan style. Saya memberikan width. Di width saya memberikan mungkin sekitar 60 pixel saja. Oke, mungkin seperti itu. Dan nama saya penting, membutuhkan nama. Dan di sini name, dan di name saya membutuhkan post kiri mungkin seperti itu. Dan saya copy, saya letakkan di sini di atas. Paste, dan saya memberikan atas, post atas. Lalu saya berikan di sini dan saya ganti kanan. Dan saya paste di sini. Saya ganti bawah. Oke, seperti itu. Dan sekarang jika saya simpan lalu saya reload di sini, saya sudah mempunyai kiri, atas, kanan, dan bawah. Tapi saya menginginkan bahwa kiri, atas, kanan, bawah akan keluar saat saya memilih di absolute atau fit. Dan di video selanjutnya saya akan menambahkan fungsi JavaScript untuk memunculkan ini. Oke, jika Anda menyukai tutorial yang sudah saya buat, pastikan untuk subscribe di YouTube saya dan kunjungi asastudio.org secara periodik karena saya akan menambahkan banyak tutorial lagi di sana. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.